Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Kitab Adabil Ulfah wal Ukhuwah Suhbah wal Mu'asyarah Ma'asana fil Khalqi. Kitab menjelaskan tentang adab al-ulfah, saling menyayangi, mengasihi, wal ukhuwati, dan saling mengikat persaudaraan, wa suhbah, suhbah ini teman, bersahabat, berteman, wal mu'asyarati, lan mu'asyarah. Mu'asyarah itu memperlakukan hubungan-hubungan muasyarah, lakukan hubungan muasyarah, hubungan di dalam hubungan kekeluargaan atau dalam hubungan kemasyarakatan, interaksi ma'asana fil khalqi, serta ini piro-piro macam-macamnya makhluk. Ma'asana fil khalqi, serta ini piro-piro macam-macamnya makhluk. Jadi ada namanya pola hubungan yang disebut dengan ulfah, ada ukhuwah, ada suhbah, ada mu'asyarah. Jadi kata kuncinya adalah bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah itu dengan modal dasar, yang dimilikinya, yang berupa makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang perlu berkawan, makhluk yang perlu berteman, berkelompok, berkomunitas. Berbeda dengan makhluk yang lain, yang kalaupun dia berkelompok itu adalah berdasarkan insting atau naluri. Ya. Karena insting dia punya standar yang sama, tidak. Orang menjadi standar pola interaksi atau pola hubungan itu menjadi tidak sama, itu karena interaksi itu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bersifat naluri tadi itu. Kalau naluri itu karena standar, dia bergeraknya ya situ. Ya. Tidak ada kepentingan, tidak ada agenda, tidak ada kemauan apa-apa. Otomatis gitu ya. Otomatis itu berarti jibil naluri. Tapi kalau fitrah yang ada itu tidak jibillah, ada tapi tidak jibillah, yang dalam manusia ini hampir semuanya tidak ada yang sifatnya murni jibillah atau watak. Murni itu tidak ada. Semuanya bisa bergeser ya. Bisa berubah, bisa terjadi adanya perbedaan pola hubungan itu. Kenapa ya? Karena tidak ada akal ya, ada ilmu. Ada ilmu, ada akal, ada nafsu, ada kepentingan yang di situ bisa mempengaruhi terhadap segala macam pola hubungan yang kita lakukan. Makanya lalu agama memberikan pedoman bagaimana kita seharusnya melakukan pola hubungan dalam kehidupan ini, agar supaya betul-betul fitrahnya kita untuk muasyarah itu, untuk bermasyarakat, bersosial itu sebagai makhluk sosial itu betul-betul berada di dalam kebaikan. Kalau enggak ya akan terjadi situasi atau kondisi yang bertabrakan, konflik, bertabrakan, gegeran, situasi yang tidak damai, situasi yang tidak nyaman, menyakiti, saling berusaha untuk menghilangkan, saling berusaha untuk melenyapkan gitu ya. Maka muncul perang, pola hubungan interaksi yang tidak selesai. Muncul lalu kemudian kekejaman dan sebagainya. Jadi saya ulangi, fitrahnya manusia ini adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang
butuh orang lain, makhluk yang butuh berkawan, makhluk yang butuh komunitas. Orang sore dewi lah teman. Tapi kalau kita melihat ada makhluk lain yang dia berkelompok, berkomunitas, umpamanya komunitas dan kelompoknya itu berdasarkan jibilah murni, berdasarkan naluri insting yang bersifat wahbiyah, dan itu ya yang menunggu misalnya tidak akan ada pergeseran apa-apa. Dia berkumpul itu karena jibilah itu tadi. Ya sama dengan lah dia lapar itu jibilah, dia makan itu jibilah. Tapi manusia ini ada fitrah-fitrahnya, semuanya fitrahnya itu karena didasari atau didukung, ya, dikelola oleh adanya ilmu, dikelola oleh adanya akal pikiran yang dia miliki, lalu yang kedua ada nafsu juga. Maka semua fitrah yang jadi dasar kita ini punya potensi untuk terjadinya sesuatu yang menjadikan masalah. Kita makan itu fitrah, butuh makan. Tapi bedanya kalau makannya binatang kan jibilah. Dia sudah naluri insting, dia makan ya makan, selesai. Neko-neko gampangannya gitu ya. Tapi nek manusia makannya kan bisa macam-macam. Neko-neko. Berpotensi untuk terjadi penyimpangan. Kita punya fitrah ingin puasa. Puasa itu fitrahnya manusia. Ya. Fitrahnya manusia. Tapi karena keinginan yang berupa fitrah untuk berpuasa tadi ini ditopang oleh adanya ilmu, oleh akal, oleh nafsu, itu lalu kemudian yang menjadikan pola keinginan tadi itu bisa macam-macam dan berpotensi juga untuk menimbulkan masalah. Ya, pertemanan itu apa? Fitrah kan? Fitrah. Tapi tadi ini karena ada nafsu, karena ada akal, ada ilmu, lalu kemudian fitrah ini cenderung berpotensi bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Nah, maka lalu agama memberikan ilmu yang dalam bentuk akhlak, adab, keimanan, macam-macam agar supaya pola hubungan itu tetap berada di dalam kebaikan. Oke, fadilatul ulfati wal ukhuwah. Sekarang kenapa kita oleh Allah itu dianjurkan atau diminta untuk melakukan hubungan yang saling menyayangi, saling menolong, wal ukhuwah, dan saling membangun persaudaraan. I'lam annal a'immata annal ulfata iku samratu husnul khuluq wan nifaq samratu su'il khuluq. Jadi buah dari budi pekerti yang baik itu diantaranya adalah ulfah, memunculkan sifat kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang itu akhlaknya itu bagus, maka perwujudan atau indikatornya itu diantaranya adalah wujudul ulfah, adanya sifat saling menyayangi, saling mengasihi. Kebalikannya berarti di situ ada perlindungan, di situ ada saling menjaga, gitu lah ya. Sayang itu akan sana. Ridho itu logo terhadap seseorang, rasa senang, rasa sayang itu akan memunculkan sifat-sifat baik yang baik. Jadi Gusti Allah itu memang menciptakan manusia dengan keunikan dari saya katakan ya, ada nafsu, ada itu. Nah, potensinya supaya tidak yang muncul itu potensi buruk berupa nafsu itu, lalu kemudian diberikan beberapa karakter yang harus tetap dijaga oleh manusia itu. Nah, di tengah pilihan karakter dan pilihan akhlak itulah Allah akan berikan penilaian. Ini gampang gitu. Nah, pilihan kita ini adalah karakter yang bagus, ya jujur, karakter kita saling menolong, ya maka tentu itu menjadi pilihan yang punya makna yang baik. Makanya di sini ada kitab Adabil Ulfati wal Ukhuwah was Suhbah wal Mu'asyar. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Boleh asal tidak menyampingkan atau melupakan kewajibannya sebagai istri. Boleh. Berarti kan ada kesepakatan nyambut gawe ini. Ya gak apa-apa mas, gak nyambut gawe, tapi zaman ya betul akeh gitu. Nah, zaman gak entas boleh duit, ya aku ya melok duit gitu. Mangan opo kok gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting batas-batas yang disepakati itu kan.
Artinya ada kesepakatan yang tidak mengganggu terhadap kewajiban masing-masing. Kewajiban masing-masing. Kan ada kewajiban mentaati kepada suami. Mentaati itu dalam jabarannya ya kesepakatan tadi kan. Disepakati taat bersama ya sudah selesai kan. Ini saling menjaga. Di luar kesepakatan yang sifatnya personal antara suami istri itu ada aturan secara agama. Model kerjanya kayak apa, bentuk kerjanya kayak apa ya, yang tidak mengganggu ibadahnya, yang tidak terlalu menimbulkan resiko dari segi pola hubungan laki-laki dan perempuan, tidak ada kholwah, tidak ada mukhalatoh gitu ya, macam-macam itulah gitu ya. Yang bisa mabnatusu, yang bisa menimbulkan adanya potensi keburukan. Itu agama pertimbangannya. Intinya orang wedok kerja itu boleh, ya, dengan catatan tadi tidak mengganggu, tidak meninggalkan terhadap kewajibannya sebagai seorang ibu. Karena seorang istri itu ya ibu, ya istri, ya, ya dia juga sebagai anak dengan orang tua macam-macam. Ya, boleh. Intinya boleh. Oh ya itu yang tidak boleh. Nah, sakno begini toh. Nek ngamuk gitu terus. Tidak boleh, itu yang tidak boleh. Itu seragam yang begitu kan bebas orang ngomong di sana. Tapi kalau secara fikih tetap kewajiban istri itu ketika puasa sunnah, sing lanang itu ngarepno dia butuh untuk berhubungan ya harus berhenti puasanya. Puasa itu harus izin suami. Aku mas ngerti poso, sama butuh aku mau gak dino. Ngomongnya nggak perlu begini, sama butuh aku mau gak. Aku ngerti poso, sama butuh aku mau gak. Sekarang yo gak butuh poso-poso gitu ya. Ya, jadi tetap harus taatan ya. Jadi kewajiban bukan hanya melayani suami, tidak, tapi ya semua kewajiban untuk menjaga terhadap. Bahkan kalau masak itu tidak kewajiban kamu malah. Kalau itu saya masak itu diwajibkan wedok, wong lanang kewajiban. Nek wong wedok dikon masak kudu dibayar. Gimana kalau saya buatkan instruksi? Suami. Tapi ya butuh modal dewe, masak dewe. Termasuk nyuci lah, itu wajib baru anak. Tapi ini ibu gak saya kasih tahu biar nanti mau kok tidak mau masak lagi. Nggak dikirimkan kopi saya nanti ya. Wajibannya mau anak. Dan perempuan itu kan ada kastanya, ada yang apa istilah dalam bahasa fikih itu yang apa? Yaliku alaihi al-istikhdam. Dia seorang perempuan yang dia punya status sosial itu dipertimbangkan secara fikih. Jadi ketika dia punya status sosial istilah dari keluarga yang priayi, keluarga ini yang dia memang biasanya dilayani, digolekno pembantu ya istilahnya, ada pembantu, maka suami wajib menjadikan dia pembantu. Ya, pembantu. Itu istikhdam. Makanya ini bojo sing durung rapi sing gak repot-repot ya. Sing so mikul dewe, sing sangat angkat dewe, so masang galon dewe gitu ya. Jadi istikhdam. Jadi perempuan itu aslinya enak. Sayangnya kadang wong wedok itu kan yo gak gelem meneng juga gitu ya. Sius kepingin iki. Ya sajane olahnya sih cukup bisa. Kalimat cukup itu kan relatif ya. Sing gak cukup itu kan karpe gak tau iso. Kakean karep tujuannya itu ya kan. Karep iki karep. Aslinya gitu. Ya. Makanya laki-laki itu kan diberi hak beda dengan perempuan. Perempuan kan hanya satu suami. Kalau laki-laki kalau dia mampu bisa asal gak titik kembang gitu. Gak umum. Dan hasilnya gak punya hak. Mesti jika saking ngoni angkat loro ta, Mbak. Jadi sing gak kena itu nek loro gak iso telu bisa. Telu gak iso papat. Oh iya toh? Papat. Ya wis siji tukang mesin jahit gitu ya. Dikaryakan semua itu ya.
Nanti opae nang sing lanang. Mosok papat gak iso ngene wong siji jare ngene. Iya nek manuk. Papat masa gak iso ngene wong siji gitu ya. Iya nek manuk dhewe ngene tok gitu lanang ya. Iya, kalau ini. Ya orang tua, kalau mendidik itu orang tua ya. Orang tua. Cuman karena dari segi tadi ya tanggung jawab untuk golek duit itu wong lanang, maka otomatis sajane wong wedok itu lebih di rumah itu yang dia punya waktu yang cukup untuk ya membina kepada anaknya. Ya problem kita tadi itu, memang wong wedok kan harus kerja juga, kayak kamu harus ngajar, harus ini gitu kan. Di luar terus itu tadi. Jadi sebenarnya hukum itu tidak rumit ya. Yang rumit itu kan pandangan sosial, gitu ya. Ya kalau yang rabi itu kan hasilnya gak rumit kan. Yang rumit kan ya urusan tetek bengai, golek kuati, golek unal macam-macam. Rabi ini kan, iya. Awakmu gue duit 10.000 kayak mahal sudah selesai. Terus saya di rumahnya cuma 5.000 loh. Iya, tapi tahu. 5.000 sudah dapat istri cantik gitu ya. Mari Pak 5.000. Sebenarnya problem adat itu ya. Ya kayak tadi hak yang terkait dengan laki-laki harus 2, 3. Itu kan sebenarnya karena problem sosialnya saja gitu. Secara agama kan tidak apa-apa gitu. Agama tidak apa-apa. Kalau problem sosial itu kalau perasaan yang dipakai, bukan hukum. Ya, perasaan. Melukai perasaan. Kadang gitu kan. Perasaan kan nggak ada batasnya. Bagaimana dilukai ya? Ya jangan luka lah gitu ya. Jangan luka gitu. Pahami dengan ilmu, jangan hanya dengan perasaan. Seharusnya kalau fikih itu dipahami begitu, itu jauh lebih nyaman. Nah, kita ini terbebani karena beban perasaan, bukan dengan ilmu, bukan dengan fikih, bukan dengan fikih. Ya kayak tadi lah urusan sing mbah sopo, sing ini sopo itu kan perasaan, adat juga gitu ya. Mosok wong lanang dikongkon masak, itu sing wedok masak tok ngene. Iki gak apa-apa, wedok pancen masak gitu. Sing lanang gelebut itu cara kasar masak. Sing lanang gak urusan gitu ya. Sing wedok pancen kudu ngono. Kudu masak itu tadi. Bahkan ngasuh anak itu menyusui itu bukan kewajiban perempuan, kewajiban laki-laki. Bayar. Makanya dulu kan ada tradisi di Arab itu adalah menyusukan saudara robak itu karena memang bisa disusukan untuk dicari perempuan yang bagus. Perempuan sing apik itu maksudnya sing sawati apik, sing tadi apik. Tapi semua kombo terus itu gak bagus. Semua itu sing ngulung kereng tanah itu di konto ya. Ada tradisi itu. Kalau secara fikih sesungguhnya itu wajibannya asli nih gitu ya. Sehingga wong wedok itu betul-betul pada positioning yang tadi yang di rumah yang bisa ngopeni anak. Ya akhirnya ngopeni anak itu tadi kewajibannya ya kewajiban berdua. Cuman posisinya nek sing lanang golekno nafkahnya, nek sing wedok itu di rumah membentuk mengawasi terhadap kehidupannya. Jadi kalau dari segi aspek sosial problem kita ini kan rumit ya. Seharusnya kalau dalam konsep Islam, mereka itu di rumah, tidak kerja, termasuk tidak ngajar seperti ini seharusnya. Tapi kita ini kan seneng guru wedok dengan guru lanang, rokok itu. Kalau yang ngaji ini mungkin tidak ya. Guru wedok lebih sergap, ya. Tapi resikonya kamu kan tinggal no anak, gitu kan tinggal. Tapi nomah ya lapo gitu, anak ya sekolah gitu. Akhirnya apa ya? Berdoa ya. Orang kamu tanah ya. Hasil berdoa ya. Semua kita mendak karu-karuan itu ya. Jadi tanggung jawabnya tetap pada siapa? Orang tua untuk mendidik anak itu. Problem kita ini kehilangan kasih sayang. Makanya saya kalau anak SD itu enggak setuju kalau mondok. Alternatifnya weekend itu. Weekend itu melatih mondok. Kalau nggak pernah dilatih sama sekali, memang problem SMP gak gelem mondok. Ya, SMA itu sudah agak telat. Yang benar itu mondok SMP 6 tahun lah, karena sekarang dibatasi sekolah ya. Biar mondok kan nggak dibatasi sekolah. Nah, weekend itu pilihan yang kita tawarkan untuk melatih
orang disapih penuh ya, tidak permanen mondoknya tapi latihan, lalu masih ketemu orang tua aja beri kasih sayang. Terus sampai anak itu lali karo orang tuane kok. Cili di mondokno lali karo bapaknya. Bisa pergi, ya, bapaknya teko dari mana Selo. Kamu metu-metu sih mondok mana terus kapan betul? Kasih sayang itu dibentuk, akhlak itu dibentuk ya ketika TK dan SD itu MB itu. Seharusnya itu menjadi ranah keluarga untuk membangun bentuk itu baru nanti. Nah, tapi kalau tidak pernah dilatih sama sekali, takutnya dia tidak ngerti kehidupan pondok. Makanya pesantren weekend yang kita tawarkan di sini itu, termasuk di Vision Core itu, akhirnya bagi saya menjadi pilihan yang harus kita masifkan, yang harus kita proklamirkan, kita deklar untuk bisa dibuat di banyak tempat. Jadi orang boleh sekolah di apa saja, mau SDN, mau SD plus, mau SD ini apa saja ya, mau MI ini, mau MI ini. Tapi kita tahu semua kurikulum MI maupun SD itu dari segi agama jelas tidak cukup, sangat kurang. Makanya lalu pilihannya di weekend kan.